Semangat pagi buat semuanya ya. Senang sekali pagi hari ini Sita bisa menemani Kang Mas Bayu di pagi yang cerah ini. Tapi pagi hari ini Sita nggak sendirian nih Kang Mas Bayu, karena di pagi hari ini nanti kita akan ngobrol, kita akan bertanya-tanya seputar talk show kita pada pagi hari ini, yaitu tentang edukasi dan aksi cerdas lawan TPPO. Dan sudah hadir pada pagi hari ini bersama Sita di studio ada Ibu Emma Rahmawati selaku Kadis DP 3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Sita dan seluruh pendengar Jateng Radio dimanapun berada. Semangat sekali Bu Emma. Sudah sarapan Ibu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Harus. Sudah sarapan, sudah semangat, dan saatnya nanti kita akan membahas tentang tema kita pada pagi hari ini Bu, tentang edukasi dan aksi cerdas lawan TPPO. Apalagi kemarin ya Ibu ya, di tanggal 30 Juli 2025 itu diperingati sebagai Hari TPPO sedunia ya Ibu ya. Nah, hari anti ya. Hari anti TPPO sedunia. Nah ini mungkin sebelum masuk ke tema kita pada pagi hari ini ya Ibu ya, Sita pengen tanya nih Bu, kira-kira untuk TPPO di Jawa Tengah sendiri nih Bu, ini kira-kira angkanya seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Ya, jadi kalau tindak pidana perdagangan orang di Jawa Tengah itu yang tercatat di kita ya tahun lalu itu 63 kasus. Jadi kalau yang melaporkan mungkin nggak terlalu banyak, tetapi kan kita sekarang tahu Mbak, di televisi itu kan bagaimana penjualan bayi yang di Singapura itu pasti saya yakin juga ada yang dari Jawa Tengah, karena persoalannya bayi kan nggak bisa ditanya kan dia dari mana kan gitu kan. Kemudian penjualan organ ya Mbak, penjualan organ yang organ tubuh, ginjal, kemudian mungkin juga mata dan sebagainya. Kemudian online scamming. Nah ini yang lagi marak itu kan online scamming ya. Jadi rekrutmen kemudian dengan iming-iming pekerjaan, gajinya dolar per bulan mungkin $1.000 Amerika gitu ya. Pekerjaannya sangat ringan bla bla bla. Nah, mereka ke sana gitu, dan kebanyakan ada di Kamboja atau Burma Mbak. Jadi di antara perbatasan itu yang banyak memang terjadi online scamming gitu. Oke, berarti memang sudah ada daerah-daerah yang bisa dibilang red flag gitu ya Bu ya, untuk terjadi banyak kasus TPPO di sana. Iya, di dalam Indonesia sendiri itu ada Mbak. Jadi kita ini termasuk kebanyakan sebagai daerah pengirim, karena kan kita juga banyak daerah yang kantong-kantong tenaga kerja ya. Itu kadang-kadang kalau pekerjaan ke luar negeri itu nggak sesuai dengan prosedur dan sebagainya, itu kan juga terindikasi sebenarnya trafficking gitu kan. Nah di daerah yang lain yang menjadi lokasi-lokasi wisata itu juga bisa menjadi daerah tujuan gitu kan. Seperti mungkin Bali, NTT itu ya, daerah-daerah wisata baru atau daerah-daerah tambang baru Mbak, seperti Kalimantan itu bisa menjadi lokasi tujuan untuk trafficking. Kalau dulu kan Batam, sekarang Batam nggak terlalu, tapi seperti Kalimantan ini menjadi daerah tujuan baru untuk trafficking, termasuk tambang-tambang baru seperti yang di Sulawesi mana ya, yang timah macam-macam itu loh, itu bisa menjadi lokasi baru. Oh, berarti nggak melulu di luar negeri, bahkan di dalam negeri pun ada ya Bu ya. Oke, nah ini juga menarik nih Bu ya, karena baru-baru ini juga kemarin di bulan Juni ya, ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah ini ada menangkap 2 pelaku tindak TPPO pekerja imigran ke Eropa. Ini berarti memang membuktikan kalau tempatnya tuh bisa di mana saja gitu ya Bu ya, dan juga modusnya beragam. Nah mungkin tadi sempat disinggung sama Ibu Emma sedikit tentang modus-modus TPPO ini. Nah kalau yang terjadi di Jawa Tengah kebanyakan itu modusnya seperti apa sih Bu Emma? Biasanya kalau kita yang pertama itu yang paling banyak kan tentang tenaga kerjaan. Jadi buruh migran itu ya, karena tidak lengkap persyaratannya, dia dibohongin dulu, kemudian ada perekrutan, ada pemindahan. Itu kan sebenarnya hampir sama dengan kriteria dari TPPO gitu kan. Cuma kan kadang-kadang kita perdebatannya kan kalau di buruh migran itu kita menggunakan undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang BMI atau undang-undang trafficking. Sebenarnya kalau kita mau menjerat dengan undang-undang trafficking itu bisa. Yang kedua itu kita beberapa kasus itu anak sekolah ini loh Mbak yang ditawarin magang gitu ya. Magang luar negeri ya, gitu kan ya, pernah Bu, terjadi ya. yang di Cilacap itu mungkin di kapal atau di luar negeri di mana, atau duta seni Mbak itu. Nah, itu di sana itu nanti dijual gitu kan. Artinya dieksploitasi, karena kan kalau kita bicara trafficking itu kan pasti harus ada eksploitasinya. Nah, jadi di prosesnya itu ada eksploitasinya, bekerja nggak dibayar dengan waktu yang mungkin bisa 24 jam, dia masih anak-anak gitu kan. Itu
bagian dari trafficking. Kemudian juga yang penjualan bayi juga beberapa kasus itu ada. Kemudian yang juga banyak adalah pelacuran di Jawa Tengah itu. Oh, ternyata banyak modusnya ya Ibu. Iya, ya. banyak sekali. Dan ini kan berarti untuk angkanya cukup banyak ya Bu, bisa dibilang seperti itu ya. Menurut Bu Emma sendiri apa yang menyebabkan angka-angka TPPO di Jawa Tengah ini masih banyak gitu? Mungkin karena kurangnya edukasi atau seperti apa Ibu? Yang pertama jelas persoalan ekonomi ya Mbak. Itu seringkali terjadi, menyebabkan orang tidak punya jalan lain untuk melakukan hal seperti itu. Sementara mungkin kita sendiri belum terlalu siap untuk menyediakan seluruh lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat sangat butuh uang, kemudian dia nggak tahu harus bagaimana, keterampilan dia nggak punya itu ya. Jadi akhirnya dia kemudian terjun ke dunia-dunia yang dia menjadi korban trafficking itu. Kemudian yang kedua memang persoalan-persoalan kekerasan di dalam rumah tangga itu juga sering membuat orang lari. Kemudian dia bingung juga tadi kan, lari dari rumah terus mau ngapain, terus dia akhirnya jadi korban trafficking. Kemudian memang yang ketiga memang ketidakpahaman Mbak. Ketidakpahaman. Jadi sering sekali begini, anak-anak muda itu kan sekarang ada ya Mbak kenalan di Facebook online gitu ya. Benar-benar. Dari Purbalingga tiba-tiba sudah sampai ke Kalimantan, misalnya Kalimantan Timur. Dari Salatiga tiba-tiba sudah sampai ke Kalimantan Tengah gitu kan. Jadi dari kenalan di handphone ini mereka nggak paham gitu loh. Jadi mereka nggak paham dampaknya tuh apa kalau mereka mengikuti alur kemudian disuruh ke sana mau gitu kan itu. Nah itu artinya ketahanan diri dari masing-masing orang itu juga karena nggak paham, mereka akhirnya bisa terjun menjadi korban gitu. Nah kalau semisal mungkin dari DP3AP2KB sendiri mungkin ada data nggak sih Bu kira-kira untuk TPPO ini mereka biasanya terjerat lewat online atau mungkin dari kenalan orang ke orang atau seperti apa Ibu? Ada, tapi mungkin ada nggak ya angkanya coba lihat. Ada, kalau itu ada. Jadi misalnya yang dari kenalan dari online ada, kemudian dari orang ke orang ada. Kalau online scamming jelas pasti itu online semua gitu kan. Kemudian yang pelacuran yang antar pulau itu juga kebanyakan online. Kebanyakan online karena tadi itu Facebook dalam pekerjaan di sana, di misalnya di daerah wisata di NTT itu yang daerah yang sekarang terkenal tuh loh di NTT itu. Ini pantai atau apa ini Bu? Pantai. Yang baru apa sih? Apa itu? Yang di NTT itu juga waktu daerah baru tuh sering jadi. Kayak di tambang juga kebanyakan juga dengan online aja gitu. Nah, yang sekarang mungkin bahkan lebih banyak online loh Mbak daripada face to face gini atau kamu ikut aku yuk gitu. Sekarang mungkin lebih banyak online. Jarang yang seperti itu langsung gitu ya. Iya, Bu, sekarang dengan adanya teknologi itu lebih banyak seperti itu gitu. Nah, ini membuktikan kalau memang digitalisasi seperti ini juga perlu disikapi dengan bijak ya. Betul. Bu ya. Kalau semisal kita menerima semuanya informasi mentah-mentah itu juga nggak baik Kang Mas Bayu, karena itu tadi bisa juga berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini semakin menarik Kang Mas Bayu obrolan kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin nanti buat Kang Mas Bayu yang mau tanya-tanya soal tentang kasus tindak pidana perdagangan orang, mumpung ada Bu Emma pagi hari ini ya, yang mau bertanya langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 081399599922. Kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Iya, kita masih berbicara soal edukasi dan juga aksi cerdas lawan TPPO. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Bu Emma ya Kang Mas Bayu ya tentang bagaimana perkembangan kasus TPPO di Jawa Tengah yang ternyata masih cukup banyak ya Bu ya. Dan itu membuktikan kalau memang semua orang itu possible untuk menjadi korban TPPO. Tapi kalau menurut Bu Emma sendiri nih Bu, yang paling rawan untuk menjadi korban TPPO ini kira-kira seperti apa? Mungkin anak-anak kah, perempuan kah, atau seperti apa Ibu? Perempuan dan anak, tapi sekarang juga orang dewasa. Sekarang online scamming itu Mbak, tidak hanya orang yang tidak mampu, tapi bahkan dokter pun ada yang keluar bekerja menjadi dokter karena dia tergiur online scamming. Bahkan dokter pun ya, Bu, jadi online scamming itu banyak lulusan-lulusan pasca sarjana yang sudah memiliki pekerjaan yang sebenarnya mungkin bagus, tapi tergiur oleh $1.000 per bulan itu tadi, dia akhirnya menjadi korban scamming. Jadi sekarang itu yang untuk online scamming yang paling banyak kan online scamming Mbak ya. Itu yang paling banyak justru mungkin
SMA ke atas. Oh, oke. Ya, karena kan memang paling nggak harus bisa bahasa Inggris kan. Ya, betul. itu minimal kan itu. Jadi justru orang-orang teredukasi, orang-orang educated gitu ya. Jadi yang menjadi korban gitu. Oke, berarti tidak selalu perempuan dan anak dan Enggak, juga orang-orang yang tertinggal dalam tanda kutip soal pendidikan ya Bu ya. Oke. Dengan teknologi ini sekarang justru kebanyakan juga banyak juga orang-orang terdidik juga yang menjadi korban gitu. Oke, nah mungkin buat orang-orang yang sempat menjadi korban gitu ya Bu, itu kemudian minta dipulangkan, itu kira-kira bisa nggak sih Bu? Sangat bisa. Jadi kalau masih sekitar Indonesia saja kita kan bisa kerjasama antar provinsi untuk memulangkan para korban gitu ya. Tapi kalau yang sudah lintas negara itu kan urusannya Kementerian Luar Negeri dan itu memang tidak mudah Mbak. Jadi untuk bagi masyarakat tolong dipahami. Jadi kalau menjadi korban online scamming misalnya di mana di Kamboja atau di Myanmar itu kan tempatnya kan tersembunyi Mbak, di rata-rata di hutan. Bahkan pemerintah Kamboja sama Myanmar aja itu nggak terlalu mampu untuk kemudian membebaskan para korban itu gitu. Susah banget masuknya kayak seperti sindikat ya. Mungkin kalau kita membayangkan zaman dulu di Nicaragua itu ada yang gembong narkotika itu ya. Itu kan nggak mudah itu ya Mbak. Itu kan bertahun-tahun baru bisa itu kan. Ini sama aja. Jadi hanya memang beda. Ini kan narkotika, ini kan orang gitu ya. Judol macam-macam itu. Nah, ini bahkan negara harus menebus gitu ya dengan mungkin ribuan dolar untuk bisa membebaskan, mungkin nggak semua. Jadi misalnya di sana mungkin ada 1.000 gitu ya, mungkin dengan uang sekian dolar negara hanya bisa membebaskan 500 misalnya begitu. Oke, berarti nggak semua dibebaskan ya Bu? Nggak bisa ya, jadi nggak bisa gitu. Kalau mungkin beberapa kasus juga yang ditangani dengan negara mungkin seperti Amerika, Eropa mungkin agak lebih mudah dibandingkan negara-negara yang hutannya masih banyak yang aturannya mungkin nggak jelas itu agak lebih sulit gitu ya. Jadi seperti itulah itu yang terjadi. Jadi saya berharap masyarakat yang sudah cerdas-cerdas ini gitu ya, jangan tergiur apapun dengan online scamming. Jadi kalau ada lamaran pekerjaan di Facebook, di Instagram yang mudah banget itu persyaratannya itu mudah banget, itu harus dicurigai. Upahnya besar tapi cukup bisa bahasa Inggris, kemudian nggak dibutuhkan keterampilan yang lain gitu ya, itu harus dicurigai gitu kan. Itu pasti itu pekerjaan yang nggak jelas gitu. Betul. Jadi nanti mungkin bisa diwaspadai Kang Mas Bayu kalau menemukan mungkin di online, entah itu di Facebook atau dimanapun gitu ya Bu ya. Tetap waspada Kang Mas Bayu, jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji yang besar, karena itu salah satu kait gitu ya Bu ya untuk menjerat korban-korban TPPO ini ya. Dan beberapa isu gitu ya, mudah-mudahan sih nggak benar isu itu katanya kalau yang terjadi itu kalau yang sudah dipulangkan itu mereka kan cerita kalau ternyata dia nggak tahu temannya yang bekerja di sebelah ruangan kok tiba-tiba udah nggak ada gitu ya. Apa nggak adanya pulang, mati atau dibuang itu nggak tahu. Kalau sudah melawan itu sudah pasti nggak selamat gitu loh. Itu berarti memang kasusnya bermacam-macam ya. Selain ada korban, ada juga pelaku tadi ya Bu ya. Dan ini pasti ada juga orang yang berpotensi untuk menjadi pelaku gitu ya Bu. Mungkin dari DP3AP 2KB sendiri nih Bu, ada nggak sih undang-undang atau mungkin peraturan gitu ya yang mengatur tentang TPPO ini khususnya yang ada di Jawa Tengah gitu Ibu? Kalau undang-undangnya ada, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Itu ada gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah mengaturnya jelas bagi perseorangan maupun korporat. Jadi kenapa ada korporat? Karena memang pelaku itu bisa kadang-kadang orang pemerintahan loh Mbak, kan bisa. Kan seperti yang kasus terjadi mungkin kemarin rame itu oleh KPK atau Kejaksaan itu yang dirjen di Kementerian Naker ya. Misalnya gitu yang dia ada misalnya ditariki orang-orang yang masuk bekerja misalnya gitu kan. Itu kan jadi korporat itu bisa menjadi pelaku gitu, atau ya korporat yang lain lah, negara dalam beberapa tidak hanya pemerintah tapi juga ada yang lain yang juga menjadi pelaku. Yang dulu saya sering menangani itu nggak hanya itu, jadi ada ya oknum gitu ya, itu ada beberapa yang menjadi pelaku itu. Kemudian lembaga kan seperti lembaga pendidikan ya, misalnya kan tadi dia program magang gitu kan. Nah itu juga dia bisa jadi pelaku, atau kayak PJTKI gitu ya. Kemudian juga ada lembaga yang lain. Jadi yang menjadi pelaku itu nggak hanya perorangan tapi juga bisa lembaga gitu. Dan biasanya rawan itu yang dikirim ke luar negeri gitu ya Bu ya? Sama rawannya Mbak. Sama, pokoknya trafficking itu nggak ada yang nggak rawan semua Mbak, karena itu ada eksploitasi. Jadi kalau trafficking itu Mbak, kalau kita bicara secara undang-undang ya, yang pertama itu ada tindakan. Jadi tindakan itu ada mulai dari
tindakan itu didefinisikan begini. Tindakan itu mulai dari perekrutan, ada penampungan, ada pengangkutan, kemudian ada pengiriman, ada pemindahan atau penerimaan seseorang. Itu ada tindakan yang seperti itu. Nah, prosesnya itu biasanya menggunakan penculikan, penyekapan, dibohongin tuh Mbak. Itu ya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta ada jerat hutang. Itu juga terjadi Mbak. Nah, kemudian nanti tujuannya untuk apa? Untuk eksploitasi. Ya, jadi itu yang menjadi definisi. Jadi ada 3 unsur: tindakan, proses, dan tujuan. Nah, itu ada eksploitasi, dan hampir semua itu eksploitasi Mbak. Kalau itu ngeri Mbak, kalau sudah eksploitasi itu udah nggak ada yang nggak berisiko, semuanya berisiko kalau tindak pidana perdagangan orang itu. Jadi termasuk juga kalau itu misalnya bayi Mbak. Bayi itu kan dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi kita sangat susah kalau misalnya ada ratusan bayi. Ini mau mengembalikan ke orang tuanya bagaimana, kan dia nggak bisa ngomong. Saya diambil dari siapa gitu kan. Mungkin orang tuanya karena sudah menerima uang juga dia nggak mau ngaku kalau bahwa itu adalah bayinya kan gitu. Nah, ini juga risikonya bagi kita kan, negara itu mau diapain anak-anak itu kan nggak mungkin juga kemudian ditelantarkan begitu aja kan, harus ditangani juga. Ini ini juga eksploitasi karena anak itu mau diapain? Selain dia mungkin dijual, organ tubuhnya bisa diambil Mbak. Katanya itu kan kalau ginjal atau apa itu bisa untuk kecantikan ya, gitu. Betul, jadi kayak gitu. Nah itu. Nah ini kan berarti untuk tindakan pidananya sangat berat gitu ya Bu. Untuk jerat pidananya sendiri seperti apa Ibu? Jerat pidananya sangat berat sebenarnya Mbak. Hukumannya itu semuanya rata-rata berat gitu ya. Kalau untuk corporate itu 3 kali lipat. Jadi misalnya untuk saya pelaku seorangan gitu ya, misalnya saya dihukum 5 tahun, maka untuk corporate itu bisa 5 tahun. Saya sebagai individu bukan orang pemerintah, itu mungkin 5 tahun gitu ya. Tapi saya sebagai individu pemerintah itu 3 kali lipat. Jadi berat, dan itu ada sanksi penggantian Mbak. Kalau istilahnya itu restitusi. Jadi kalau di dalam trafficking itu memang meskipun agak susah, itu ada restitusi, penggantian kerugian. Itu bisa ratusan juta dendanya itu. Jadi misalnya saya menjadi korban trafficking karena seksual gitu ya, terus saya menuntut untuk restitusi, saya bisa menuntut bisa sampai 120 juta dan sebagainya itu. Jadi ya itu hukumannya sangat berat, tetapi memang membuktikan 3 unsur tadi yang sangat susah, tindakan, proses, dan tujuan itu yang nggak mudah gitu loh. Itu melalui proses yang panjang gitu. Iya, terutama untuk membuktikan eksploitasinya itu loh. Itu yang nggak mudah gitu. Tapi kalau semisal untuk corporate sendiri nih Bu, apakah ada ancaman misal nanti ketika terbukti ada 3 unsur TPPO itu terpenuhi, ada nggak ancaman untuk corporate-nya ini langsung ditutup oleh pemerintah atau seperti apa gitu? Ada. Jadi kalau sudah terbukti ya, pernah kita dulu itu langsung ditutup oleh polisi gitu ya. Waktu itu ada PCTKI itu yang dia merekrut dari NTT. Jadi Jawa Tengah itu sebagai daerah antara. Daerah asalnya NTT, daerah antara Jawa Tengah, ada 36 orang terbukti ada indikasi trafficking, itu ditutup gitu. Karena jelas dan dihukum waktu itu kan gitu. Jadi akhirnya kita kembalikan 36 orang itu ke NTT. Itu mau direkrut, mau dibawa ke Malaysia atau kemana gitu. Nah itu adalah langkah hukum yang konkret gitu ya Bu, yang dilakukan untuk para pelaku TPPO yang memang sudah terbukti memenuhi 3 unsur TPPO tadi. Nah, tapi kalau semisal dari segi hukum memang sudah berjalan, tapi segi edukasi juga harus berjalan ya. Mungkin dari DP3AP 2KB sendiri sudah melakukan pendekatan ke masyarakat kah untuk mengedukasi kalau ini loh TPPO itu bisa melalui jalur seperti ini yang kita temui juga sehari-hari. Itu sudah dilakukan? Ya, sebenarnya kita memang begini, secara peraturan kita sendiri belum punya peraturan daerah ya Mbak ya. Jadi kita sebenarnya sebagai daerah kebanyakan pengirim itu, kalau Jawa Tengah itu bukan daerah tujuan, jadi kebanyakan sebagai daerah pengirim atau daerah antara. Nah itu kita sendiri belum memiliki peraturan daerah. Ini akan kita dorong untuk perda terkait dengan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, memang kita sebenarnya sudah mencoba mengedukasi masyarakat, itu baik melalui berbagai macam cara gitu ya, untuk melalui organisasi masyarakat, tokoh agama, untuk bagaimana mengedukasi masyarakat langsung untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Nah sebenarnya yang paling strategis juga adalah melalui pendidikan ya, melalui lembaga pendidikan, karena mereka yang juga melalui sekolah kadang-kadang mungkin kepala sekolahnya juga nggak paham gitu ya, akhirnya terjebak di dalam lingkaran trafficking ini. Nah sebenarnya ini saya berharap juga melalui dinas pendidikan baik provinsi maupun Kap Kota, edukasi tentang TPPO ini sama kuatnya ketika mengedukasi tentang bullying. Saya sih berharap itu gitu.
Oke, biar sama gitu ya, Bu, Iya, ya. Karena sekarang bullying kan udah mulai Yes, ya digencarkan kan, itu saya mohon ini juga TPPO mungkin bisa dilakukan gitu. betul. Jadi biar sama-sama aware gitu Iya, ya. Karena TPPO ini juga tidak menutup kemungkinan semuanya bisa menjadi korban, Jadi korban, gitu ya, iya. Bu ya. Jadi biar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan Ya, gitu ya, betul. Bu ya. Memang edukasi ini sangat amat diperlukan sedari dini. Mungkin dari jenjang sekolah, Betul, SD, SMP iya, gitu ya, betul, Bu ya. iya. Sudah harus mulai ditanamkan. Nah, ini semakin menarik Kang Mas Bayu, dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Bu Emma, tapi nanti kita jawab. Iya, iya. Kita istirahat dulu sebentar. Nah, mungkin buat Kang Mas Bayu sambil menunggu yang masih mau tanya-tanya sama Bu Emma pada pagi hari ini, monggo silahkan bisa langsung saja ke WhatsApp kita di 0813 9965 9922. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Ini kita mulai dari Palagan, ada Anita. Selamat pagi, Bu. Ini zaman sekarang banyak remaja yang tergiur gaji besar, ternyata dijual untuk budak seksual. Seperti kasus yang ada di Gunung Kemukus, Jawa Tengah. Yang kadang dilupakan, ini adalah kesehatan mental dari korban. Kalau pulang juga malu sama masyarakat, Bu. Terus ada tidak sih, Bu, penanganan untuk korban mengembalikan trauma dan juga kesehatan mental pasca TPPO? Nah, monggo. Ya, ada. Jadi kita kan punya unit pelayanan teknis ya, UPTD, dan juga punya tim namanya gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Ada mulai dari pencegahan, kemudian ada rehab medis, rehab sosial, kemudian juga ada hukum gitu ya. Nah, ini ketuanya kan kalau di sini kan Pak Kapolda, jadi Kapolda Jawa Tengah. Nah, untuk rehab medis dan rehab mental ada Mbak kami. Jadi kalau misalnya biasanya korban-korban yang seksual itu kan seringkali pulang dengan membawa, mohon maaf, penyakit seksual menular. Itu nanti kita akan upayakan untuk dia bisa sembuh. Kemudian kalau dia belum siap pulang gitu ya, memang kita siapkan untuk shelter atau rumah aman dulu, untuk kemudian kita ada penguatan dulu, maksudnya penguatan secara mental, dan kita juga menyiapkan masyarakat, Mbak, karena kan dia korban, maksudnya jangan sampai pulang dibully gitu ya. Jadi kita menyiapkan masyarakat, itu yang namanya reintegrasi sosial, bagaimana mengembalikan itu kepada masyarakat. Karena kan sebenarnya kan kadang-kadang gini loh Mbak, ada apa sih stigma gitu ya, bahwa orang yang menjadi korban seksual itu memang dia ingin gitu ya, dia ingin, tapi sebenarnya kadang-kadang dia nggak tahu gitu. Sementara sampai di sana itu udah terjebak, jadi sampai di lokasi itu situasinya udah terjebak, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah Mbak, saya itu membebaskan 4 orang di tadi di NTT itu, kan dia hanya bisa, dia punya waktu tertentu yang pakai WA. Dia WA kami di waktu tertentu gitu kan. Hanya kami janjian sama biarawati gitu ya. Oke, kamu di jam bebas kamu bisa nggak kamu lari misalnya gitu kan. Nah, kita harus sedia Mbak, sampai waktu itu kita minta Garuda untuk menunggu, pesawat Garuda untuk menunggu gitu ya. Terus kita tunggu di satu tempat, dia tahu tempatnya di mana, dia lari, kita bawa gitu kan, kita bawa terus kita langsung naikkan ke pesawat gitu ya. Nggak mudah membebaskan dalam situasi orang yang sudah di dalam, itu nggak mudah gitu. Jadi maksudnya masyarakat jangan membuli gitu ya, jangan membuli bahwa oh itu pekerjaan enak, maksudnya dia suka gini nih, enggak. Kalau dia sudah nggak paham, dia masuk itu udah nggak bisa keluar, jadi sangat susah. Jadi kami memang berharap di dalam proses reintegrasi ini jadi masyarakat jangan membuli gitu. Jadi kalau memang dia memang sangat korban itu ya kita harus bantu, semua masyarakat harus membantu semuanya itu. Betul, gitu. taunya betah padahal terjebak ya, iya, Bu ya. Terjebak itu udah nggak bisa keluar, kebanyakan tuh karena memang nggak bisa keluar gitu. Dan fasilitas yang diberikan pemerintah itu apakah gratis atau seperti apa, Ibu? Insya Allah tempat kita gratis Mbak. Jadi kita memang mengupayakan gratis, terutama kalau misalnya hanya memang gini Mbak, ini mungkin juga masukan untuk pemerintah pusat sebetulnya ya, karena korban-korban yang seperti ini tuh belum tercover BPJS. Nah, sementara kita itu kalau terkendala begini Mbak, kami nggak bisa membayari APBD itu bayar rumah sakit, karena itu namanya katanya jeruk makan jeruk. Kalau dulu boleh Mbak, jadi semuanya free gitu ya. Tapi selama ini kita upayakan dari Basnas sekarang Mbak, kita upayakan dari zakat atau dari CSR-nya rumah sakit. Tapi memang kalau sudah sangat parah itu kan sangat susah, berarti kita bantu untuk mendaftarkan ke BPJS saat itu gitu. Kita biaya dari BPJS itu. Untuk bisa menikmati fasilitas tersebut ya Bu ya. Ini juga jadi salah satu perhatian dari pemerintah
pemerintah ya Kang Mas Bayu ya untuk para korban-korban TPPO pasca terbebas dari tindak pidana perdagangan orang ya Bu ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Mbak Anita ya. Terus kita beranjak lagi nih Bu dari Batlowi yang ada di Palung. Apa proyeksi pemerintah ke depan dengan upaya-upayanya sejauh ini? Kalau kami sebagai rakyat sih berharap pemerintah ini bisa menyediakan lapangan kerja yang memadai, kemudian kebutuhan pokok yang terjamin dan terjangkau serta tidak banyak pajak atau iuran tidak terus naik ini, sehingga kami tuh nggak perlu ngoyo atau berangan-angan kerja ke luar negeri yang konon lebih besar gajinya. Ya, sebenarnya pertama gini, kalau bekerja di luar negeri memang mungkin penghasilan lebih besar, tetapi kan juga pengeluaran lebih besar. Kalau di Eropa itu kan pajaknya lebih besar gitu ya. Hanya mungkin memang kemerdekaan itu yang memang tidak sama dengan di Indonesia. Tapi yang jelas apapun yang terjadi memang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan untuk mengurangi pengangguran dengan berbagai macam membuka lapangan pekerjaan. Apalagi juga teman-teman di Dinas investasi itu DPMPTSP itu juga terus mengupayakan supaya investasi yang padat karya itu masuk ke Jawa Tengah. Nah, hanya persoalannya begini, Mbak. Jadi investasi udah masuk nih, tetapi banyak dari kita tuh nggak mau. Jadi ini, misalnya lapangan yang tersedia itu di Batang, di Batang mungkin 2.000 nih, mungkin orang Batang sendiri nggak bisa mencukupi. Nah, orang-orang yang di sekitar agak jauh dari Batang itu nggak mau karena alasannya jauh dari rumah lah, gitu-gitu kan. Padahal di sana disediakan asrama. Jadi kadang-kadang seperti itu, Mbak. Jadi keluhan dari para pengusaha yang investor-investor yang ada di Jawa Tengah itu banyak yang kemudian orang Jawa Tengah sendiri itu belum bersedia untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah mereka buat. Akhirnya kemudian diisi orang-orang Jawa Barat gitu kan. Jadi banyak yang Jepara itu banyak yang justru pendatang dari Jawa Barat. Sementara orang-orang Jawa Tengah sendiri malas karena di sana harus kos, itu alasannya macam-macam lah gitu. Nah, jadi kami menyadari mungkin upah juga belum terlalu tinggi gitu ya, tapi setidaknya kan kita bisa bergerak untuk berusaha gitu Mbak. Jadi atau bekerja. Jadi sebenarnya lapangan pekerjaan itu ada, cuma banyak yang tadi belum bisa memenuhi persyaratan atau mereka enggan untuk keluar dari lokasinya, rumahnya gitu. Malah alasan berbagai macam gitu. Malah justru dari Jawa Tengah sendiri SDM-nya yang kurang ya Bu ya. Iya, jadi investasi masuk tuh banyak sekali yang masih belum terisi pabriknya karena belum ada pekerjanya. Baik. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya, nggak bisa satu faktor kemudian dipukul rata gitu ya Bu ya. Begitu ya Mas Batlotwi yang ada di Palung, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Palung, wah ini di mana nih Mbak Mas Batlotwi? Mungkin bisa dijelaskan nggak ini Palung nih di mana? Mungkin masih Jawa Tengah kan? Di mana ya Mas Batlotwi ya? Nah ini yang sudah bergabung di YouTube juga banyak Bu. Ada yang bertanya, ada juga yang memberikan semangat. Ini kita baca dulu yang sudah kasih semangat pagi hari ini. Semangat Bu, ini masyarakat butuh bantuannya Bu Emma. Siap. Ini ada dari Kabupaten Karanganyar juga ikut nyimak. Semoga masyarakat selalu terlindungi. Amin. Terus ada Zahri juga, masyarakat masih butuh banyak edukasi Bu biar tidak mudah terjebak kerja ilegal. Kemudian ada siapa ini? Rizky Pambudi. Semangat Bu, sesama perempuan saling melindungi, tegakkan kebenaran. Luar biasa ya Mas Pambudi ya. Terus ini ada Juliansa Askar juga nih Bu, mau tanya cara lapor kalau ada saudara yang terindikasi kerja di luar negeri ilegal. Nah ini kira-kira bisa lapor kemana Bu? Ya, jadi kalau misalnya ada saudara atau tetangga atau teman yang kira-kira terindikasi trafficking gitu, silahkan teman-teman bisa melapor ke unit pelayanan teknis masing-masing daerah di semua kabupaten, atau kalau dia belum ada bisa ke Dinas Pemberdayaan Perempuan setempat gitu ya. Kalau mungkin enggan ke kepolisian bisa melalui kami gitu ya, dengan membawa data-data yang mungkin kita bisa diskusikan dengan kepolisian atau ke UPTD provinsi. Ini bisa juga kita ada jalur untuk melaporkan, yang silahkan nanti melaporkan ke sini. Jadi ini sabar, mana tadi ya, saya lihat kok ada lupa nih di mana nih. Tapi tetap ya, ada silakan ya, ada ini nih. Jadi kalau UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah di hotline-nya 0857 99 66 4 kali. Jadi saya ulangi lagi untuk hotline 0857 99 66 4444 atau telepon 024 760
2952 atau layanan nasional ada Sapa 129. Jadi bisa lapor langsung ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga. Gitu. Biasanya nanti kalau terjadi ini bisa bisa ke kita. Dan satu lagi call Mabes Polri untuk human trafficking itu di 021 721 8098. Insya Allah cepat Mbak, kalau di Mabes itu sangat cepat gitu. Jadi memang sudah ada kanalnya semuanya, dan insya Allah akan cepat ditanggapi laporannya ya. Mungkin nanti kita akan sosialisasikan hotline ini melalui Instagram kami gitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa membuka Instagram DP3AP2KB Jawa Tengah. Jangan lupa di follow juga Kang Mas Bayu, biar Kang Mas Bayu juga tahu ya informasi-informasi yang di-share di Instagramnya DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Kita lanjut menyapa yang sudah ikut bergabung. Ada Wimar Yuki, semangat Bu, tugas berat buat panjenengan karena sekarang ini musuh justru dari plat merah sendiri. Mereka banyak yang menjadi pelaku dan juga backingan. Ini oknum ya Bu, ya pastinya ya, nggak semua kok Kang Mas Bayu. Kemudian ada Hendy Prayoga, hati-hati jangan mudah tergiur gaji gedenya doang. Benar ini ya, jangan mudah tergiur gaji gede aja ya Kang Mas Bayu ya. Yang ada di WhatsApp juga sudah ikut bergabung. Kita mau ke Kendal dulu nih Bu Emma ya. Ada Rizka, ini apakah ada kebijakan lokal yang dimiliki DP3AP2KB yang cukup kuat untuk mendukung pencegahan TPPO? Saya kira mau bagaimanapun langkahnya, ini akan banyak hal seperti perdagangan ilegal bakal terjadi. Nah konkretnya untuk menghindari itu apa ini Bu? Selain melakukan pemberdayaan korban yang harus dicegah ini dari akarnya. Monggo silahkan. Ya, jadi kalau kita ada namanya peraturan gubernur terkait untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Nah, memang kita mulai dari pemberdayaan ekonomi ya Mbak, terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan. Makanya di Jawa Tengah itu kan ada namanya satu OPD, satu desa dampingan. Itu kita bisa sosialisasi melalui desa-desa miskin itu, terutama desa-desa yang rawan trafficking. Kan biasanya ada Mbak kantong-kantong seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat untuk hati-hati dan melaporkan jika mendengar atau melihat atau mengetahui jika ada rencana atau bahkan terjadi tindak pidana perdagangan orang. Itu yang kita lakukan. Nah kalau sudah terjadi korban, ya mau nggak mau kita harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban trafficking ini itu. Nah ini yang secara masif saya pikir memang harus melalui sekolah, karena anak-anak itu kadang-kadang nggak paham Mbak. Mereka kan di bawah umur, kadang-kadang tergiur dengan hal-hal yang mungkin kamu bisa beli tas, jadi ini nanti beli handphone gitu kan. Nah itu dia tergiur dengan hal seperti itu, dan mereka nggak paham dampaknya seperti apa gitu. Dari hal-hal remeh itu ya Bu ya. Karena yang namanya anak-anak ya Kak Mas Bayu masih polos, masih nggak tahu apa-apa ya Bu. Nah ini rawan menjadi sasaran empuk untuk TPPO. Nah pastinya kita juga nggak mau nanti anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita menjadi korban TPPO seperti ini. Dan sekarang begini Mbak, dengan program prioritas Bapak Gubernur, sekarang kan kita ada Kecamatan Berdaya nih. Nah di Kecamatan Berdaya itu nanti DP3AP2KB akan membentuk rumah perlindungan perempuan dan anak. Untuk apa? Untuk mendekatkan pelayanan di tingkat kecamatan. Karena kan selama ini pelayanan di kabupaten, di provinsi kan gitu. Nah itu kita akan mendekatkan pelayanan di tingkat kecamatan. Kita mulai tahun ini kita akan melatih untuk tim-tim di kecamatan untuk bisa mengedukasi masyarakat, tapi juga sekaligus memberikan pelayanan. Kalau mereka nggak mampu bisa langsung memberikan rujukan. Jadi lainnya akan lebih dekat dibanding langsung ke kabupaten gitu. Wah luar biasa. Ini nanti seluruh kecamatan Mbak, 576 kecamatan gitu. Merata semuanya ya. Harapannya nanti 2027 lah maksimal itu sudah ada semua. Jadi kader-kadernya juga berdaya, juga pastinya pelayanan seperti ini semakin mudah dijangkau untuk. Dan kita juga akan melalui forum anak nanti. Ada forum anak di kecamatan juga akan kita bentuk untuk kita edukasi juga terkait hal-hal seperti ini. Wah keren. Sampai akarnya loh Kang Mas Bayu, dari terkecil kelurahan pun sudah dijangkau ya oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Semoga bisa tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka yang ada di Kendal ya. Terus kita berlanjut Ibu dari Marini yang ada di Pekalongan. Bu, saya sempat baca ini kalau ada dokter dari Indonesia dapat tawaran kerja di rumah sakit luar negeri dengan gaji besar. Wah ini kayaknya yang diceritain Bu Emma tadi ya Bu ya. Tapi ternyata sampai sana mereka ini malah disekap di ruangan dan juga otak mereka diperas
untuk bekerja. Nah, kalau orang cerdas saja bisa ketipu, bagaimana nasib yang SDM pas-pasan gitu ya dan pengen cepat kaya? Ada nggak sih Bu edukasinya? Ya, jadi kita memang melalui berbagai macam cara seperti ini termasuk edukasi ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya perawat, bidan, dokter, sebenarnya itu sudah ada prosesnya sendiri di pemerintahan tuh ada ya, misalnya Kemenkes itu kan melakukan kerjasama misalnya dengan rumah sakit mana. Nah, jadi mungkin lebih baik teman-teman petugas kesehatan itu bisa mengikuti alur yang sudah ada di Kemenkes. Karena seperti begini Mbak, apa yang terjadi sebenarnya, akademi perawat, akademi bidan itu juga melakukan kerjasama dengan luar negeri Mbak. Jadi itu mungkin lebih baik yang sudah melakukan kerjasama. Jadi jangan pergi sendiri gitu loh. Nah, jadi yang memang sudah negara melakukan kerjasama dengan rumah sakit mana saja itu lebih baik yang diikuti. Kalau yang sendiri memang sangat riskan. Kita kan nggak tahu ya di sana itu seperti apa gitu. Memang kebutuhan medis di luar negeri itu cukup banyak Mbak, terutama perawat dan bidan. Mungkin di sana udah banyak orang malas sekolah perawat mungkin ya. Jadi kebanyakan kan mereka dari Indonesia. Nah, tapi kalau sudah ada kerjasama yang antar negara itu lebih enak daripada kita pergi sendiri gitu. Jadi cari yang sudah ada MOU antar negara gitu. Oke, jadi lebih resmi juga gitu ya Bu ya, lebih resmi, lebih terjamin juga kan Mas Bayu. Maksudnya perlindungannya itu lebih jelas gitu loh. Betul. Nah, ini juga hampir sama nih Bu pertanyaannya nih kalau ngomongin soal pekerjaan gitu ya. Ini dari Rini yang ada di Kendal. Kadang itu banyak generasi saya yang tertipu bekerja dengan iming-iming gaji besar di luar negeri. Habis itu nggak bisa pulang. Ternyata itu adalah jaringan TPPO yang dijadikan budak seks atau penjualan organ. Nah, kira-kira gimana sih Bu cara membedakan antara lowongan pekerjaan yang betul sama yang sekiranya TPPO? Ya. Jadi begini, kalau ini kan luar negeri ya kebanyakan. Pokoknya kalau ada pengumuman pekerjaan, pertama gajinya besar, tetapi syaratnya mudah, itu harus diwaspadai. Syaratnya kan mudah Mbak semuanya, sangat mudah. Mungkin nanti kita punya film ya yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri. Coba nanti kita akan juga sebarluaskan gitu ya supaya masyarakat tahu tentang gambarnya seperti apa gitu kan. Karena kan dia sangat mudah Mbak. Jadi cuma berapa syarat gitu ya. Nggak ada persyaratan pendidikan keterampilan apa, kemudian pengalaman SKCK apa, gitu nggak ada gitu loh. Itu jadi mudah banget gitu. Dan sekarang kan orang pergi dengan persyaratan mudah. Jadi dia dapat ini tiket. Gitu. Paspor gitu ya. Ya. Kalau paspor diusahakan sendiri tapi tiket, visa semua udah diurus sama mereka semua. Nah, itu harus diwaspadai itu gitu kan, karena mereka $1.000 nanti kalau nggak sampai target itu pasti akan disanksi gitu. Bukannya ngajarin seuzon ya Kang Mas Bayu ya, tapi memang perlu diwaspadai gitu paling kan. Atau paling tidak begini, menanyakan kepada Dinas Tenaga Kerja atau ke BP2MI yang balainya Kementerian Naker yang mengurusi migran. Itu kan pasti ada negara sudah melakukan MOU dengan mana saja gitu. Atau mungkin nanti bisa dilakukan pemeriksaan mandiri gitu ya, kira-kira ini perusahaan apa, searching sendiri gitu bisa ya Bu ya, biar jelas nih kira-kira nantinya perusahaan yang Kang Mas Bayu lamar pekerjaannya ini kira-kira perusahaan yang jelas atau enggak gitu. Saya kira Kang Mas Bayu bisa menanyakan ke Dinas Tenaga Kerja setempat sih gitu. Betul, biar makin jelas Kang Mas Bayu ya. Oke, begitu Mbak Rini yang ada di Kendal. Dan mungkin buat Kang Mas Bayu yang masih mau tanya-tanya, mumpung masih ada beberapa menit lagi waktu bersama Bu Emma pagi hari ini, dan nanti kita akan lanjut lagi Bu Emma ngobrol-ngobrolnya. Ternyata sudah hampir 1 jam nih Bu Emma kita ngobrol, kita sharing soal edukasi dan juga aksi cerdas untuk melawan TPPO. Nah, mungkin untuk terakhir sebelum kita pamit pagi hari ini Bu Emma, ada yang ingin disampaikan ke Kang Mas Bayu untuk ayo kita sama-sama jangan mudah tergiur tentang iming-iming di luar sana yang nantinya ujung-ujungnya menjadi tindak pidana perdagangan orang. Monggo silakan Ibu. Baik, untuk seluruh Kang Mas Bayu ya Jawa Tengah, pertama saya ingin berpesan bahwa jangan mudah menerima bujuk rayu gitu ya, bujuk rayu, iming-iming pekerjaan yang mudah, kemudian dengan syarat yang mudah juga tapi penghasilan tinggi, itu pasti bohong. Kemudian yang kedua juga tentu untuk anak-anakku semua, mari kita tidak menjadi jangan ini bujuk rayu dengan iming-iming apapun, mau diajak kemanapun gitu ya, magangkah atau menjadi duta seni
resmi kah, harus hati-hati, harus kritis apakah itu benar-benar memang negara yang akan mengirim. Nah, yang ketiga, karena sebetulnya tanggung jawab tentang TPPO ini tidak hanya pada pemerintah, saya berharap masyarakat untuk tidak apatis gitu ya, jika melihat atau mendengar atau menyaksikan atau tahu gitu ya bahwa ada indikasi, baru indikasi loh Mbak, baru indikasi tentang TPPO, mohon untuk bisa melaporkan kepada kami gitu ya, dengan data yang mungkin cukup akurat, seperti apa sih indikasinya, sehingga kami bisa segera untuk melakukan penyelidikan, paling tidak investigasi apakah itu terjadi TPPO. Jadi mari kita semua bersama-sama mengedukasi masyarakat untuk tercegah dari menjadi korban TPPO. Baik, luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Sita. Ibu Emma sudah ngobrol kita pagi hari ini ya. Kita sudah sharing. Semangat selalu untuk Ibu Emma. Semangat selalu untuk masyarakat Jawa Tengah. Yes, mengedukasi biar kita tidak terjerat apa yang namanya TPPO, dan semoga angka TPPO di Jawa Tengah juga semakin menurun atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi ya Bu Emma ya. Mudah-mudahan amin. Amin. Dan terima kasih juga pastinya untuk Kang Mas Bayu yang sudah menyimak obrolan Sita dan juga Ibu Emma pada pagi hari ini. Dan setelah ini Kang Mas Bayu jangan kemana-mana karena masih ada program lain yang bisa kamu simak. Jadi tetap stay tune di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Sita dan Bu Emma pamit. Selamat pagi untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sita.